Halo teman-teman semua, saya Cindy Hia, salah seorang mahasiswi STT Soteria. Sore hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua, diambil dalam Lukas pasal 21 ayat 1-4 dengan judul Much But Not Count. Dari cerita tentang orang-orang kaya memberikan persembahannya dan janda yang memberikan persembahannya juga, mengapa Yesus seakan-akan kesal terhadap orang-orang kaya yang memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Apa masalahnya kalau orang-orang kaya memberikan persembahannya dari kelimpahannya? Ya orang dia kaya kok. Bukankah kalau misalnya orang kaya itu memberi persembahan semua yang ada padanya? Ya buat apa dia capek-capek kumpulin harta hanya untuk dihabisin sesaat? Orang-orang kaya memberi dari kelimpahan dan janda itu memberikan dari kekurangannya. Bukankah itu sama-sama memberikan persembahan? Bahkan nih ya kalau kita pikirkan, pasti jumlah uang yang orang kaya berikan lebih besar jumlahnya dari janda itu. So, what's the matter? Sewaktu saya masih di Nia, saya pernah melihat seseorang memberikan persembahannya ke dalam kotak persembahan seperti membuang aqua botol yang sudah diremas ke dalam tempat sampah. Ya, dia memberikan persembahannya yang sudah dia remukan sendiri dengan tangannya dan dia cemplungin ke dalam kotak persembahan. Sebenarnya dia itu ngapain sih? Dia pamer uang dan nunjukin bagaimana cara memberikan persembahan yang baik. Teman-teman semua, Yesus komen seperti itu karena motivasi dan cara mereka. Orang-orang kaya memberi kepada objek dan untuk objek, bukan untuk subjek yaitu Tuhan. Objek mereka yaitu bait Allah dapat kita lihat dalam ayat-ayat dan selanjutnya. Mereka juga memberikan hanya untuk menunaikan kewajiban agama mereka, menjalankan aturan hukum mereka, juga supaya setiap orang yang melihat mereka tahu seberapa kaya mereka, sehingga mereka mendapatkan nilai dan penghargaan dari orang lain. Jadi itulah mengapa Tuhan memandang rendah persembahan mereka, karena mereka lebih menyukai nilai dan penghargaan dari manusia. Meskipun mereka memberi, bukan berarti itu bermakna dan itu banyak. Bahkan, saya rasa itu tidak terhitung bagi Allah. Cara mereka memberi pun pasti seperti melempar sesuatu yang sama sekali tidak berharga bagi mereka. Ya, itu adalah sampah mereka. Mereka kaya, so pasti masih banyak uang yang berlimpah seperti bukit untuk mereka nikmati nantinya. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalau persembahan janda itu lebih banyak, lebih besar, padahal hanya 2 peser? Masa iya yang hanya 2 peser jumlahnya lebih besar? Kan nggak mungkin. Tapi dalam kalimat Yesus selanjutnya ada penjelasan mengapa persembahannya lebih besar, yaitu karena dia memberi dari kekurangannya dan itu merupakan seluruh nafkahnya. Tapi bukan berarti itu seluruh hartanya, karena dia masih memiliki harta, dia masih memiliki hati. Itulah harta yang paling berharga. Teman-teman semua, apakah janda itu menyesal karena memberi seluruh nafkahnya? Kan udah nggak ada lagi loh uangnya. Mau makan apa dia karena udah nggak punya apa? Pasti dia memikirkan hal itu sehingga pikirannya itu akan membawa dia ke dalam penyesalan. Tetapi ada ungkapan Yesus yang juga pasti dia pernah dengar sendiri. Kata Yesus seperti ini. Berbahagialah orang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. So, dia tidak menyesal karena dia sendiri dengan tulus juga dia tahu kalau ada kemurahan Tuhan yang berlimpah dan ada anugerah Tuhan yang tanpa syarat yang memelihara kehidupannya. Seperti janda miskin itu, orang kalau udah gak punya apa-apa, pasti berharap sekali supaya harta terakhir mereka sangat berguna untuk apapun, meskipun itu dalam jumlah atau bentuk yang kecil. Jadi, Tuhan lebih menghargai, Tuhan lebih senang terhadap persembahan yang merupakan semua kepunyaan kita, bagian dari kita yang sangat berharga, yang merupakan harta yang memberi kehidupan bagi kita. Itu yang Tuhan inginkan, bukan uang kita yang banyak. Tapi, dari mana bagian dari kita yang paling berharga itu? Dari hati kita yang paling dalam. Hati kita lah persembahan yang berharga bagi Allah. Karena di dalam hati terkandung semua kehidupan kita, baik pikiran, perbuatan, dan perasaan kita. Itulah persembahan yang bermakna dan punya nilai yang sangat banyak, yang bahkan tidak terhitung. Jadi, teman-teman semua, persembahan kepada Tuhan bukanlah dari sampah,
Dan cara memberi persembahan kepada Tuhan juga bukan seperti membuang sampah. Persembahan kita kepadanya juga bukan sisa-sisa apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah memberikan sampah kepada kita. Tuhan tidak menginginkan segalanya dari kita. Juga Dia tidak ingin memaksa kita karena itu semua berasal darinya. Untuk apa Dia beri kalau Dia ingin dikembalikan lagi seutuhnya? Jadi teman-teman semua, good news-nya bagi kita semua pada sore hari ini yaitu Tuhan yang maha baik dan maha kaya mau mempercayakan kekayaannya kepada manusia supaya manusia menjadi rekan kerjanya untuk menyatakan anugerah dan kebaikannya. Persembahan yang diberikan secara materi tidak dipakai Allah secara fisik karena Allah adalah roh. Tetapi ketika orang lebih butuh menerimanya dan itu sangat berdampak bagi kehidupannya, maka itu berarti Allah memakai persembahan kita. Saudara-saudari, sebagai resolution bagi kita pada sore hari ini, yaitu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk coba memberikan sesuatu, baik itu dalam bentuk uang, pikiran, terlebih waktu. Terlebih-lebih dalam masa pandemik ini, pasti kita semua mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk memberi. Ujilah hati, apakah teman-teman semua dan saya sendiri tulus memberikannya. Hati yang tulus memberi adalah persembahan yang berharga dan menilai bagi Allah. Tidak perlu memberi banyak karena itu tidak akan berarti tanpa ketulusan. Kita perlu memberi yang terbaik dengan tulus karena Tuhan sendiri memberi yang terbaik dengan tulus.